Saudara, kita akan melihat latar belakang mengapa Tuhan Yesus mengucapkan khotbah di bukit ini. Dalam gereja dikenal pasal 5, pasal 6, pasal 7 itu bicara tentang pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit. Dan banyak orang yang mendengar pagi itu. Nah, kita akan melihat apa latar belakangnya Tuhan Yesus mengajarkan ini. Dari keluarga Pak Semi kami diberitahu bahwa pelayanan Ibu Ratna bersama dengan semua saudara itu khusus untuk orang-orang yang gak diperhatikan oleh orang lain. Dan itu pelayanan yang Tuhan Yesus mau sampai hari ini untuk kita semuanya. Nah, untuk itu lihat hal ini. Dari ayat yang pertama, saudara lihat judulnya apa? Nah, judulnya apa di ayat saudara? Alkitab saudara, Matius 5 ayat pertama. Ucapan bahagia. Nah, saudara, pada masa itu kita tahu bahwa Taurat sangat ketat. Imam-imam, orang-orang Farisi, imam kepala, mereka memperlakukan semua orang dengan peraturan Taurat yang sangat ketat. Nah, sehingga banyak orang-orang yang tidak bisa seperti mereka, hidupnya itu tertekan dan merasa bersalah. Karena mereka nggak bisa ngikuti yang diajarkan oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat termasuk orang-orang Farisi. Nah, Tuhan Yesus tahu pada masa itu begitu banyak orang yang tertekan hidupnya karena mereka tidak bisa mengikuti aturan-aturan yang mereka buat, yang dibuat oleh para imam itu di bait suci. Bahkan kita tahu bagaimana pemungut cukai, orang berdosa, orang kusta itu tidak akan pernah bisa masuk ke kebaktian. Padahal mereka itu rindu, mereka itu pengen bisa ikut bersama-sama dengan saudaranya orang Yahudi yang lain, tapi tidak bisa. Karena yang boleh masuk hanya orang-orang yang benar. Maka itu ingat Tuhan Yesus berapa kali berkata kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang sakit yang memerlukan tabib, orang sehat tidak memerlukan itu. Nah, kenapa Tuhan Yesus berkata seperti itu? Karena Dia ingin menyadarkan kepada imam-imam ahli Taurat, orang-orang yang sibuk dengan semua tata cara Yahudi itu, untuk menyadarkan mereka justru orang-orang kau singkirkan itu yang perlu dokter. Maka itu Ibu Ratna teruskan pelayanan ini, karena saudara itu yang ditolak oleh sebagian besar orang-orang Kristen. Itu sebabnya Tuhan Yesus marah kepada mereka, orang-orang Farisi ahli Taurat itu. Saudara masih ingat juga kisah Lukas 15? Nggak usah dibuka, saya cuma sebut saja. Mengapa ada kisah Lukas 15? Sama ketika mereka, orang-orang Farisi ahli Taurat marah kepada Tuhan Yesus. Kenapa kamu makan, duduk bersama-sama dengan para pemungut cukai, orang berdosa? Dengan lembut Tuhan Yesus berkata kepada mereka, aku mau beri kamu perumpamaan. Kalau kamu punya domba 100 ekor, waktu sore hari kamu pulang bersama dombamu, kamu hitung tinggal 99. Masa kamu gak pergi keluar untuk cari yang satu itu? Maka lahirlah sebuah kisah yang luar biasa di Lukas pasal 15. Gara-gara tokoh-tokoh agama Yahudi yang keras itu menyingkirkan orang-orang yang harus dikasih. Nah, sama di Matius 5 ini, Tuhan Yesus menyatakan kepada mereka, yang berbahagia itu bukan orang yang melakukan syarat-syarat aturan-aturan agama Yahudi. Bukan. Satu persatu saya tidak bisa bacakan semua, ya. Yang berbahagia, saya mau baca mulai satu ya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, apa kata pertama? Ayo baca, apa kata pertama? Berbahagialah. Nah, nanti baca sampai selesai, semua berbahagia. Nah, maksud Tuhan Yesus mengatakan supaya mereka, orang-orang yang disingkirkan oleh tokoh-tokoh agama itu, mereka hidupnya tidak tertuduh.
Jadi Yesus berkata, kalau toh kalian ini tidak bisa melakukan hukum Taurat, nggak punya uang untuk beli korban, entah itu burung merpati, entah itu anak domba, apalagi sapi, kamu tetap berbahagia walaupun kamu tidak melakukan adat istiadat atau tata cara agama Yahudi. Maka itu katakan, berbahagialah kamu yang begini, berbahagialah kamu yang begitu. Nggak ada satupun yang Yesus katakan berbahagialah kamu kalau kamu bisa punya sapi sekian, anak domba sekian untuk korban penebus dosa. Tidak. Dan ayat kunci dari semuanya ini adalah di ayat 9. Coba kita lihat siapa yang berbahagia. Dan inilah satu-satunya ayat yang Tuhan Yesus tunjukkan, satu-satunya tanda, satu-satunya ciri siapa anak-anak Bapa di surga. Lihat, berbahagialah orang yang apa? Membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Saudara, kalau kita melihat agama apa saja di dunia ini, perhatikan ya, agama apa saja. Saya mau tanya begini, kenapa saudara tahu dia itu orang Buddha, ini orang Hindu, itu Islam? Kenapa kita langsung tahu walaupun mereka tidak ngomong? Ayo, kenapa cepat? Jawab, dari apanya? Apa? Enggak dengar yang belakang? Ciri tata cara ibadah. Enggak. Kalau kita enggak lihat mereka lagi ibadah, pakaiannya. Siapa ngomong dari bagiannya? Oke. Pakaiannya. Semua agama di dunia mereka punya simbol-simbol, punya tanda-tanda di hidup mereka. Saya mau katakan dalam nama Yesus, hanya kekristenan yang tidak pernah ditulis di Alkitab ini harus pakai tanda apa? Katakan amin. Bahkan tanda salib pun Alkitab tidak pernah menulis. Kenapa? Karena begitu orang pakai simbol-simbol keagamaan mereka, yang lain yang bukan kelompok mereka rasa aneh nggak kalau bergabung dengan mereka? Jawab, rasa aneh tidak? Aneh karena beda sendiri pakaiannya. Mengapa Tuhan Yesus tidak pernah memberikan satupun perintah bahwa untuk menandakan kamu itu Kristen atau muridku harus pakai tanda ini, harus pakai tanda itu? Kenapa? Siapa bisa jawab? Nah, kalau saudara nggak bisa jawab berarti saudara belum Kristen, gitu aja. Mengapa Tuhan Yesus tidak pernah menunjukkan satu ayat saja bahwa kita harus pakai tanda ini atau tanda itu supaya orang tahu? Siapa bisa jawab? Kenapa? Ya, hampir betul. Supaya kita bisa menunjukkan kasihnya. Artinya begini, kalau kita tidak pakai tanda apa-apa, maka orang yang di luar kita akan mudah bergabung dengan kita tanpa rasa risih dan rasa aneh. Dan satu-satunya ayat di Alkitab yang menunjukkan bahwa itulah tanda kita pengikut Yesus. Beri tanda Matius 5, nanti kita kembali. Kita buka Yohanes pasal 13 ayat 33 sampai 35. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang menunjukkan kita ini Kristen atau tidak. Bukan simbol-simbol yang kita pakai, tetapi sesuatu yang semua orang langsung bisa kenal dan semua orang merasa tidak risih. Ya sudah. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Nah, penegasan Tuhan Yesus, kalau aku sudah pergi, nggak ada lagi di antara kamu. Itu kunci ayat 33. Kamu nggak usah takut. Kenapa? Ayat 34. Aku memberikan apa? Perintah baru. Berarti ada perintah yang lama kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu.
demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, ayat 35 itulah satu-satunya ayat di Alkitab yang memberitahukan simbol pengikut Yesus. Bukan dalam bentuk warna, bentuk tanda, bentuk benda, bentuk apa. Tidak. Dengan demikian, berapa orang akan tahu? Ayo baca, berapa orang akan tahu? Tahu apa? Bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu, nah ini dia, kamu saling mengasihi. Saudara, maka itu ketika orang-orang karismatik akhir-akhir ini mulai jadi aneh-aneh, kembali ke adat istiadat Yahudi, itu salah. Sebab Tuhan Yesus datang untuk mengeluarkan kita dari adat istiadat Yahudi, maka kita jangan kembali ke situ lagi. Kalau kita kembali ke adat istiadat Yahudi lagi, berarti kita menghina pengorbanan Yesus yang sempurna itu. Sebab bagi adat Yahudi, tanpa korban darah sapi, darah domba, maka kita tidak akan sempurna. Nah, itu kan menghina Tuhan Yesus. Dia sudah menyelesaikan semuanya. Maka itu tandanya cuma satu. Apa tadi? Jikalau kamu saling mengasihi. Nah, ini yang dunia nggak pernah bisa dapat kecuali kasih. Saya beri contoh yang terakhir, berapa bulan yang lalu terjadi. Waktu itu saya lupa dari mana itu perjalanan, kami berenam. Nah, terus yang jemput juga masih agak jauh. Terus salah satu dari tim kami ini bilang, aduh saya ini lapar. Biasa kalau naik pesawat tertentu yang nggak ada makanan itu. Ya udah sambil nunggu jemput, kamu cari makanan apa? Ternyata dia minta antri di Kentucky. Ya udah, masih lama juga. Akhirnya saya ikut masuk supaya saya bisa bayar. Nah, waktu kami lagi antri, saya melihat sebelah kiri, saudara, di dekat pesan makanan itu, ada satu keluarga dengan 3 anak. Mereka lagi asik makan. Nah, terus saya melihat anak mereka yang paling kecil, kira-kira 3 tahun, saya nggak tahu tepatnya, itu mau buka minum. Ternyata nggak kuat. Nah, saya lihat mamanya coba mau nolong, tapi dia mau bersihkan tangan dulu. Nah, saya lihat itu spontan, saya nggak mikir apa-apa. Karena antrinya belum sampai bagian tim yang di depan ini, jadi saya minggir sebentar, saya bukakan itu. Nggak pakai apa-apa, saya nggak ngomong. Anak itu tertawa. Ibunya tato nyeletuk begini, Bapak orang Kristen ya? Itu yang lain pada dengar. Saudara, di mobil kami diskusi, saya mau tanya kepada saudara, kira-kira mereka ini orang Kristen atau bukan? Betul? Kenapa saudara tahu bahwa mereka bukan Kristen? Ayo, kenapa saudara bisa tahu mereka bukan Kristen? Memang mereka bukan Kristen. Saudara, karena ada simbol yang mereka pakai bahwa mereka bukan Kristen. Lalu tim yang sebeli itu dia ceritai tadi ada pengalaman kejadian yang luar biasa. Akhirnya saya cerita pada mereka, nah ini yang dunia butuhkan, bukan simbol, katakan amin, bukan tanda-tanda, tapi kasih. Karena itu yang akan dinikmati oleh banyak orang. Amin. Itu yang dunia cari. Nyatakan kasih kepada dunia, maka dunia akan percaya Yesus. Jadi ingat ayat ini, bahwa satu-satunya ayat yang mengatakan di Alkitab apa tandanya orang Kristen, sehingga semua orang bisa tahu kita ini muridnya, apa tadi? Jikalau kamu saling mengasihi. Gampang atau susah? Gampang sekali. 2 hari yang lalu pas kami mau berangkat, saya dapat BBM dari seorang yang saya kenal. Dia bilang, karena di status saya tulis, ampunilah seseorang sekalipun dia belum berbuat salah kepada kita. Dan itu yang Yesus lakukan. Dia mengampuni kita ketika kita belum lahir. Oh, nggak ada yang amin.
Nah kalau kita belum lahir, berarti kita sudah buat salah atau belum? Ayo jawab cepat. Belum. Lucu bukan? Orang belum buat salah kok diampuni. Nah itulah Tuhan Yesus. Nah rupanya orang ini tergelitik dengan kata-kata itu. Bagaimana saya bisa mengampuni bajingan seperti itu? Apalagi kalau orang itu belum buat salah menyiapkan pengampunan. Nah akhirnya saya diskusi banyak dengan dia. Nah dia itu senang pesawat, ya. Dia mau jadi pilot tapi nggak jadi. Terus saya bilang gini dah, kalau kamu susah mengartikan pengampunan, kalau kamu punya pesawat, kamu punya mobil yang paling keren, mau BMW, mau Porsche, mau apa saja, kalau nggak punya kunci untuk start mesinnya, bisa jalan nggak? Nggak bisa. Nah ya sudah, mengampuni itu starternya hidupmu. Kalau kamu tidak mengampuni, maka mesin hidupmu nggak jalan. Saya bilang begitu. Jadi mengampuni itu bukan minta tolong kepada Tuhan, kamu mau atau tidak. Saudara, itulah Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Ingat itu. Ampunilah orang sebelum orang itu buat salah kepada saudara. Dan Tuhannya Tuhan Yesus yang bisa buat. Kok nggak amin lagi? Berarti punya banyak musuh nih di sini kalau gitu. Saya ulangi lagi, ampunilah seseorang sebelum dia berbuat salah kepadamu. Amin. Dunia akan percaya Yesus kalau kita pakai konsep ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi apa tadi tandanya murid Yesus? Saling mengasihi, menerima apa adanya. Roma 14 ayat 1. Jadi kalau saudara baca surat-surat Paulus, saudara akan kagum. Dia orang Yahudi, dia adalah kelompok Sanhedrin. Di antara ahli Taurat, orang Farisi, dan lagi Sanhedrin, ada orang Saduki. Nah Sanhedrin ini yang paling tinggi kedudukannya. Orang-orang Farisi pun harus tunduk pada Sanhedrin itu. Nah Paulus adalah anggota Sanhedrin, adalah anggota, kalau di negara Indonesia itu majelis ulamanya begitu, yang paling tinggi, yang memutuskan hukum, yang membuat fatwa dan semuanya itu. Paulus ada di situ. Dalam sejarah Yahudi dituliskan Paulus itu anggota Sanhedrin yang paling muda dan aneh. Dia belum menikah tapi diterima. Kenapa? Kalau saudara baca kisah Yahudi akan tahu. Seharusnya semua orang jadi anggota Sanhedrin itu harus sudah menikah. Kenapa Paulus satu-satunya yang paling muda dan tidak menikah tapi diterima? Karena semua anggota Sanhedrin melihat ini jeniusnya luar biasa. Paulus itu ngerti hukum Taurat itu yang isinya ribuan hukum, dia hafal semua. Bisa bayangkan. Maka itu ketika dia jumpa Tuhan Yesus dalam terang menuju ke Damaskus itu, dia bertobat, hidupnya berubah total. Dan kalau kita baca di Galatia pasal 1, dia bilang 3 tahun dia menyendiri dulu. Kalau dalam istilah ilmu jiwa, 3 tahun itu ngapain di tanah Arab? Dia cuci otaknya sendiri. Bayangkan dari benci Yesus sekarang harus melayani, itu kan bertolak belakang. Itu perang dalam batinnya. Apakah aku ini benar atau tidak? Aku dari benci dia, kenapa sekarang harus mengasihi dia? Nah itu 3 tahun saudara, dia cuci otaknya sendiri. Dia buang semua hukum-hukum Yahudi, dia buang. Maka itu kita akhirnya bisa mendapatkan, bayangkan dari 27 kitab perjanjian baru, 14 itu suratnya Paulus saudara. Dari mana dia bisa tahu? Dari 3 tahun dia cuci otaknya itu, dia menemukan kebenaran. Maka itu ajak orang-orang di luar kita untuk tahu dan kenal Yesus tanpa keyahudian kita. Karena mereka sudah capek dengan hidup agama mereka yang lama, dengan peraturan-peraturan ini dan itu. Udah, Roma 14 ayat 1, ini masalah yang sama. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja, dan seterusnya kita nggak usah bahas. Nah ini contoh. Di Roma ada Kristen-Kristen dari latar belakang Yahudi bergabung dengan orang-orang yang mereka sebut kafir tadinya,
lalu percaya Tuhan Yesus. Nah, mereka ribut. Kenapa kamu makan gak cuci tangan? Kenapa kamu masih makan daging itu? Kenapa kamu masih makan itu? Nah, saudara, ketika Papa di surga membuat peraturan, jangan makan daging ini, jangan makan yang itu, makan yang ini boleh. Itu bukan untuk masalah agama. Tapi lihat agama mempersoalkan makanan sampai perang. Karena itu agama. Padahal Papa berkata, itu bukan untuk soal masuk surga atau tidak. Bukan. Itu tidak menentukan. Itu tidak menentukan apakah mereka akan masuk surga atau tidak. Bukan. Papa memberikan firman itu hanya untuk satu hal, supaya kita hidup sehat dan panjang umur. Amin. Jadi kalau masih ada orang Kristen yang suka makan-makan itu, tetap masuk surga, cuma umurnya pendek gitu saja. Jangan dipersoalkan soal keagamaannya. Jadi nggak ada itu. Nah, tapi mereka debat. Maka itu akhirnya Paulus harus nulis firman ini. Jangan kamu mempersoalkan tentang kelemahannya, kekurangannya, kelebihannya. Juga kamu jangan merasa hebat karena aku nggak makan ini, nggak makan itu. Bukan itu. Semuanya harus diterima seperti Yesus menerima kita. Amin. Terus di Roma 15 ayat 7. Ya. Kenapa Paulus harus judulnya Roma 15 ayat 1 judulnya apa? Apa? Orang yang apa? Orang yang lemah dan orang yang kuat. Artinya lemah apa, kuat apa? Maksud Paulus, orang-orang Yahudi yang merasa hebat, mereka anggap mereka itu orang yang kuat. Orang Kristen yang bukan latar belakang Yahudi dianggap lemah oleh orang-orang Kristen Yahudi itu. Nah, Paulus menunjukkan, diringkas di ayat 7. Lihat ini. Sebab itu suruh apa? Ayat 7. Kita disuruh apa? Sebab itu terimalah siapa? Satu akan yang lain. Sama. Nah, ini dia, Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Paulus menekankan kepada mereka, kamu jangan sombong dengan keyahudianmu itu. Yesus menerima semua orang tanpa pilih-pilih. Maka kita pun harus menerima semua orang tanpa milih. Amin. Nah, saudara, konsep ini harus ada dalam hidup kita. Ayo kita kembali ke Matius 5 tadi. Jadi apa tandanya kita anak Tuhan? Kalau kita pakai kalung salib 1 meter, bawa ke rumah sakit jiwa kalau ada orang Kristen kalungan salib sampai 1 meter itu, saudara. Jadi tanda kita anak Tuhan kalau kita apa? Bukan. Oh, itu kan Yohanes. Saya tanya 505 kok. Pada ngantuk ini, ayo. Kalau kita apa? Membawa damai. Bukan bawa agama. Ingat itu. Kalau kita membawa damai, arti hidup dalam perdamaian dengan semua orang ada di sekitar kita. Itu yang dunia perlukan, bukan agama lagi. Nah, terus Yesus berkata banyak sekali ya tentang itu. Ayat 13. Nah, ini lebih jelas ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang atau penutup, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu apa? Di mana? Di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi yang dikatakan Yesus, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dengan tegas Tuhan Yesus menyatakan di 4 ayat ini tentang 2 hal yang sangat diperlukan manusia, garam dan terang. Saudara, tidak semua orang butuh gula, betul? Tapi semua orang pasti butuh garam. Garam ini bukan cuma untuk masalah masak, tidak. Hidup kita. Kalau saudara pernah tinggal di desa, ya entah di daerah Jawa Barat, saudara pernah berasal dari kampung yang kecil,
Dulu saya masih kecil tinggal di desa. Saya heran saudara. Sapi-sapi, kambing-kambing itu juga butuh garam. Jadi di desa dulu waktu saya masih kecil, itu sapi kalau sudah lama nggak dikasih garam, dia bisa tahu garam itu di dapur. Masuk ke dapur ngambil garam sendiri. Begitulah kambing-kambing. Mereka tahu garam itu kebutuhan mereka juga. Ada yang pernah tahu nggak yang masih kecil tinggal di desa dulu? Aneh sekali. Nah, ternyata garam itu penting untuk metabolisme tubuh, termasuk binatang pun perlu. Nah, Tuhan Yesus mengatakan ini, lihat, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Penekanannya pada masalah dunianya itu. Maka itu saya melarang anak-anak muda masuk sekolah Alkitab atau sekolah teologi. Kenapa? Karena dengan ijazah itu saudara nggak bisa jadi garam dunia dan terang dunia, tapi saudara jadi garam gereja dan terang gereja. Dan itu menyalahi hukum Tuhan. Betul tidak? Dengan ijazah teologi aja ngelamar jadi satpam aja ditolak. Karena ditertawakan. Apalagi ngelamar ke BNI, ngelamar ke PLN. Wah, nggak diterima sudah. Iya atau tidak? Nah, maka itu yang punya ijazah teologi robek saja, nggak laku itu. Karena itu bukan untuk jadi berkat di dunia. Karena dengan ijazah itu orang terus masuk ke gereja lagi. Ngapain di gereja sudah banyak terang kok jadi terang lagi? Saya masih ingat Pak Yonatan Batyasina pernah khotbah bulan November tahun 2000 saudara. Karena saya ingat betul, dia bilang orang Kristen itu aneh dan bodoh. Kalau kita gambarkan diri kita itu center, tahu centernya? Oke. Nah, center kumpul center, akhirnya center-centeran. Itulah di gereja, cuma lihat salah orang karena center-centeran. Nggak berguna kalau center di dalam terang. Center terus ada di luar, di tempat yang gelap sana. Amin. Nah, itu Yesus katakan juga garam. Kenapa kalau saudara lihat Lions Club, ya, kelompok arisan, lalu apa itu kelompok-kelompok kemasyarakatan yang lain, mereka itu lebih aman dari gereja. Gereja hobinya bertengkar terus. Kenapa? Karena di gereja banyak pendeta darah tinggi suka marah karena kebanyakan garam itu tadi. Garamnya ditumpuk semuanya, garam nggak disebarkan keluar. Nah, itu penyebabnya. Maka itu banyak pendeta stroke juga, masih muda sudah stroke karena kebanyakan garam. Logikanya kan begitu, gampang saja. Maka itu garam gak boleh ditumpuk di dalam gedung gereja. Akhirnya jadi gudang garam gereja itu. Bukan rokok padahal. Maka itu harus keluar, katakan amin. Yesus minta kita jadi garam dan terangnya dunia, bukan garam dan terangnya gereja, bukan. Selalu kita melihat keluar, bukan ke dalam. Maka itu kita tidak boleh lupa konsep itu. Lalu di pasal 5, masih pasal 5. Judulnya ayat 17 apa? Nah, judulnya apa ayat 17? Yesus dan hukum Taurat. Mengapa diberi judul ini? Untuk menegaskan kepada kita bahwa hukum Taurat yang hanya untuk menjadikan orang itu sombong. Saudara lihat orang-orang beragama, ya, merasa hebat karena sudah bisa melakukan hukum ini hukum itu, sombong. Yesus dan hukum Taurat di perikop ini dibedakan. Hukum Yesus adalah hukum kasih, hukum Taurat adalah hukum kesombongan manusia. Nah, saya berikan kalimat singkat ini sebelum saya terus. Apa bedanya Kristen dengan agama? Bedanya cuma satu. Agama itu sibuknya di dalam ibadah mereka. Kalau Kristen sibuknya di luar. Amin. Itu bedanya. Maka itu kalau saudara cuma sibuk dalam gereja, tapi di luar saudara nggak bisa jadi berkat buat orang lain, maka saudara adalah orang yang beragama Kristen. Pokoknya semua konsep agama pasti sibuknya di dalam. Dan kalau istilah umum itulah jago kandang. Betul nggak? Berani kalau di kandang sendiri. Kalau usah di luar nggak berani. Saya ingat salah satu anak kami pernah ngomong, ya ini kan kita lagi perang apa itu menghadapi kuasa jahat, betul? Menghadapi setan, menghadapi dosa yang sering kali mengganggu hidup kita.
Nah, lihat itu. Kalau ada orang lagi bertengkar atau mau berkelahi, ya di dalam rumah, pasti ada kata atau kalimat yang mereka ucapkan. Kalau berani, teruskan kata apa itu? Kalau berani, keluar. Nah, betul tidak? Kalau berani keluar. Nah, setan itu, ayo kita tantang. Ayo kau berani di luar kamu. Saudara, tahun 80-an yang lalu saya sudah menuliskan ini dan banyak pendeta marah. Dan itu adalah di dalam salah satu buku saya. Saya berkata gini kepada banyak pendeta, pada banyak orang juga, enggak usah takut kalau malam jam berapapun lewat kuburan. Sebab di kuburan enggak ada seekor pun setan. Loh kenapa? Setan sudah pindah ke gereja semua sekarang. Harusnya kita itu takut kalau ke gereja, saudara. Loh kenapa? Oh, itu ada pendeta marah. Saya bilang, lihat, di kuburan gak ada orang bertengkar gara-gara duit, gara-gara posisi, gak ada. Tapi di gereja tempatnya itu, betul tidak? Nah, berarti setannya ada di mana? Harusnya takut kita ke gereja karena banyak setannya sekarang ini. Serius, saudara. Karena di gereja lah pusatnya keributan pertengkaran itu. Mengerikan sekali. Maka itu saya mau tekankan kebenaran Yesus dan hukum Taurat itu nggak bisa dipertemukan. Yesus dan hukum Taurat nggak bisa digabung. Sebab Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Maka kita tidak perlu lagi menggenapinya. Korban sudah tersedia, yaitu darah Yesus sendiri, yang jauh lebih mulia, lebih bernilai, dan lebih mahal daripada darah sapi, ataupun darah burung, ataupun darah anak domba. Betul? Itu yang ada, yang kita harus kenalkan kepada dunia. Saya nggak usah baca ya 17-nya, tapi saya mau lihat ayat ini. Ayat yang ke 28. Ya, 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang seseorang, saya nggak usah pakai kata perempuan ya, orang, serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia dalam hatinya, dalam pikirannya. Kenapa Yesus mengatakan kalimat ini? Maaf, saudara orang Bandung, masih ingat? Setiap kali Ariel Peter Pan disidang di depan gedung pengadilan, jangan sebut kelompok saya, cuma tanyain, ada orang-orang apa yang ribut demo-demo? Orang loh, orang Bandung masa nggak tahu? Saya aja orang Papua tahu. Saya tanya lagi, waktu Ariel Peter Pan disidang awal-awal khususnya, di depan ada orang-orang beragama, ngapain mereka? Ayo, ngapain mereka? Apa? Iya. Nah, itulah orang yang beragama, selalu menghakimi orang lain. Catat kalimat ini. Orang beragama selalu menghakimi orang lain. Nah, seperti mereka itulah Yesus hidup pada waktu itu. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat, imam-imam, kalau ada orang berdosa, wah, mereka merasa hebat. Nah, lalu muncullah firman ini. Begini saya simpulkan dalam bahasa sehari-hari. Hei ahli Taurat, hei orang-orang beragama, kamu pikir orang berzina itu hanya kalau tidur dengan seseorang? Tidak, Yesus berkata. Kalau kamu melihat seseorang dan terangsang kamu sudah berzina dengan dia, ngerti hukum ini? Loh, saya tanya, ngerti nggak maksudnya? Berarti di sini banyak orang berzina nggak cepat ngaku? Loh, saya tanya, di sini banyak orang berzina tidak? Loh, jangan sombong. Saudara bisa bahasa Indonesia tidak? Saya ini tanya kok dalam bahasa Indonesia. Kalau menurut hukum ini, Matius 5:20 berapa tadi? 28. Di ruangan ini banyak orang berzina tidak? Loh, kok takut? Saya mau tanya kepada saudara, sependetanya seorang pendeta, matanya masih bisa kurang ajar nggak? Ya sudah, berarti kita semua masih berzina, goblok. Kok nggak mau ngaku? Sombong sekali kita ini. Bahkan sebuta-butanya orang buta pun dia masih bisa berzina.
Maka itu dengar hukum ini. Orang beragama hanya melihat perbuatan yang di luar orang itu. Tapi Yesus melihat yang di dalam kita. Maka itu kalau kita tidak bertobat sungguh-sungguh, itu yang saya katakan dari awal tadi, dia sudah mengampuni saya, mengampuni saudara sebelum kita buat salah. Itulah yang Yesus buat atas kita. Nah, saya sering berkata kepada banyak teman-teman pendeta, ketua-ketua sinode, bagi hamba-hamba Tuhan pasti akan tahu kapan sebuah sinode gereja buat surat untuk salah seorang pejabat gereja itu yang ditembuskan ke banyak orang. Apabila pejabatnya buat apa? Buat salah. Itu saya marah. Saya berkata kepada mereka, mengapa membuat surat segitu banyak tembusan, sampai ratusan tembusan? Kok nunggu orang buat salah? Waktu orang buat benar, kenapa kamu gak surati? Betul? Itu kan kurang ajar salah. Itulah agama. Itu agama. Selalu hanya melihat salah orang yang di luar. Ingat, hukum pembunuhan buat surga tidak hanya sekedar mengambil nyawa orang atau menghilangkan nyawa orang. 1 Yohanes 3:15 mengatakan, kalau kamu benci saudaramu maka kamu seorang pembunuh manusia. Ayo jujur, adakah selama hidup nggak pernah benci? Kalau ada angkat tangan, saya pegang wartawan PR untuk memasukkan foto saudara itu. Betul, jadi kita semua perzinahan pembunuh tidak? Ada yang tersinggung di sana, tuh lihat wajahnya marah itu. Saya bilang pada saudara, kalau toh saudara nggak pernah benci orang, tapi dengar, kalau saudara malas ketemu orang itu, sama dengan pembunuh goblok, catat itu baik-baik. Loh, betul tidak? Tidak benci tapi malas ketemu, sama. Nah, itulah kekristenan, bukan agama sama sekali. Kita tidak boleh menghakimi orang dengan apa yang kita lihat atas orang itu. Maka itu Yesus datang dengan penuh kemarahan kepada orang-orang Yahudi, ahli Taurat, imam-imam itu, karena kemunafikan yang ada. Coba saudara pulang baca lagi 4 Injil itu. Yesus gampang sekali kumpul orang berdosa, tapi dia marah pada orang munafik. Betul? Nah, orang munafik itulah orang beragama. Karena apa? Dia merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Nah, inilah kasih yang dunia sedang cari. Amin. Dunia sedang butuhkan. Jadi bukan konsep keagamaan lagi. Maka itu jangan bawa keyahudian ke sini. Karena orang-orang di Indonesia nggak ngerti. Maaf. Siapa yang sudah lihat di internet itu? Siapa seruan orang Hindu di Bali kepada FPI? Pernah baca itu? Nah, ada yang pernah baca enggak? Saya harus baca tulisan mereka. Mereka bilang, jangan kalian marah kalau di pantai-pantai kami banyak orang yang hanya pakai celana pendek atau bikini di bawah. Karena nggak mungkin orang pakai pengen lengkap itu ke pantai, apa gitu tutup kepala, kata. Hargai kami. Terus mereka berkata, orang Hindu, jangan bawa kearapanmu ke sini. Nah, sama. Kalau orang Kristen membawa keyahudiannya lagi, kita membatalkan korban Yesus. Yesus datang, dia ingin menggenapi Taurat. Maka itu jangan bawa orang luar untuk jadi orang Yahudi lagi. Katakan amin. Yesus datang membiarkan semua orang seperti apa adanya. Tidak boleh diganti sama sekali. Nanti saudara pulang baca Kisah Rasul 15. Coba ya, kita ada sepintas saja. Kisah Rasul pasal 15. Kita lihat ini. Kalau saudara orang latar belakang Katolik, maka akan tahu. Sejak adanya gereja Katolik di dunia ini, ada istilah Konsili Vatikan. Nah, Konsili Vatikan itu pertemuan para council. Dan itu hanya terjadi 2 kali selama hampir 2000 tahun ini, saudara. Siapa ingat sejarah? Kapan Konsili Vatikan yang kedua, dan itu yang terakhir, belum ada lagi sampai hari ini. Itu tahun berapa? Berarti nggak ada orang Katolik di sini. Kalau saudara nggak belajar sejarah, tahun 1962.
Konsili Vatikan yang pertama itu ada di Kisah Rasul 15 ini. Jadi pertemuan para kaunsel gereja menurut Katolik hanya terjadi baru 2 kali. Pertama di Kisah Rasul 15 waktu Petrus Paulus masih hidup. Yang kedua itu tahun 62 waktu Paus Paulus ke-6. Itu ada perubahan besar di Gereja Katolik. Nah, saudara perhatikan, konsili pertama diadakan di dunia karena mereka ribut. Ributnya begini, saya coba baca sepintas ya. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara di situ. Lihat ini, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, ini ributnya. Jadi orang-orang yang bukan Yahudi jadi Kristen itu mau diyahudikan oleh Yahudi Kristen, termasuk sunat, termasuk tata cara semuanya. Mereka tidak mau karena kami bukan orang Yahudi. Nah, ributlah mereka. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan, nah ini konsili yang pertama, supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantar oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria seterusnya. Nah, saudara, ributlah sidang itu. Tidak ada pendapat yang bisa didengar dan diterima. Akhirnya seorang rasul yang gak terkenal, yaitu Yakobus, dia yang didengar. Lihat ayat 13. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Yahweh, dan dengan segala bangsa yang tidak mengenal Tuhan yang kusebut milikku. Demikianlah firman Yahweh yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Tuhan. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadah. Selesai pertengkaran itu dengan satu jawaban. Kalau kita buka, ini nubuatan Nabi Amos. Akan terjadi pada akhirnya yang dibangun bukan bait suci Musa atau bait suci Salomo, yang dibangun kembali adalah pondok Daud yang telah roboh. Nah, nanti saudara baca di Perjanjian Lama, kitab Samuel khususnya, kenapa Yakobus menubuatkan itu. Saudara, tenda atau gereja, kalau saya pakai kata dalam masyarakat, yang dibangun oleh Musa dan Salomo, peraturannya ketat sekali. Ada 3 ruangan, masih ingat? Halaman, ruangan suci, ruangan maha suci. Tapi Daud hanya membangun sebuah pondok yang 3 diringkas jadi satu saja, dan di situ tabut suci nampak 24 jam penuh gak ditutup. Mereka jam berapa saja boleh datang untuk masuk beribadah. Yesus Tuhan mengurapi Yakobus untuk berkata ini. Artinya jangan pakai aturan-aturan Yahudi lagi. Yesus sudah mati untuk kita, biar semua orang jumpa Tuhan tanpa peraturan-peraturan lagi. Cukup dengan darah Yesus, darah anak domba itu. Nah, ini yang dunia harus tahu. Saya akan akhiri dengan Yohanes pasal 1. Jadi Bu Ratna lanjutkan pelayanan kepada orang-orang yang ada di jalan, karena mereka perlu Yesus tanpa embel-embel agama apapun juga. Itu yang Tuhan mau. Yohanes pasal 1 ayat 29, maaf.
Yohanes 1:29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia. Ini saya beri contoh. Ini yang terakhir saya sampaikan. Karena habis ini kami masuk pergi lagi. Saudara dengarkan. Sampai hari ini, maaf ya, saya bukan menghakimi, saya cuma menyampaikan. Sampai hari ini masih ada 99, sekian persen, baik dia teolog, baik dia pendeta, hamba Tuhan maupun orang Kristen, kalau ditanya apa arti anak domba Tuhan, itu jawabannya terlalu teologis dan terlalu sulit. Kita sering nyanyi, oleh darah anak domba dan sebagainya. Jujur ya, dalam hati ya, jangan jawab lewat mulut. Kalau saudara nyanyi tentang anak domba, saudara tuh mikir apa? Pasti nggak bisa bayangkan, bukan? Nah, apalagi kita ngomong pada orang luar yang bukan Kristen. Oh, ada kuasa dalam darah anak domba. Langsung pikiran mereka sate kambing muda, saudara. Karena apa itu anak domba? Kan bingung, bukan? Nah, ini yang nggak pernah diajarkan dengan baik karena gereja terlalu agamawi. Nah, saya mau ajak saudara mikir ini supaya kita tahu. Jadi saya berusaha dengan Roh Kudus mengurapi saya untuk membuat kekristenan itu sepraktis mungkin. Katakan amin. Jangan dibuat sulit Kristen itu. Yesus sudah datang untuk mengakhiri yang sulit-sulit. Kenapa kita tambah sulit orang lagi? Membuat orang makin sulit lagi untuk kenal kebenaran itu. Jangan, saudara. Ingat pondok Daud ya, yang dinubuatkan oleh Amos, Mika, saya lupa, dan sampaikan oleh Yakobus tadi itu begini. Hari itu pertama kali Yohanes Pembaptis jumpa Yesus. Sebelumnya, bahkan sebelum Yesus tampil, Yohanes Pembaptis sudah tampil duluan, bukan? Dia tahu. Nah, bayangkan selama sekian waktu Yohanes Pembaptis sudah mempromosikan Yesus kepada bangsa itu, memperkenalkan Yesus kepada bangsa itu, tapi dia nggak pernah ketemu. Dan pagi itu seperti biasa Yohanes Pembaptis mengajar, Yesus tampil. Ayo kira-kira gini aja, kalau saudara punya, ini saya kasih ilustrasi, saudara punya idola, seorang artis terkenal dari Amerika, entah itu artis musik atau Hollywood itu, tiba-tiba tanpa diduga dia datang ke Bandung dan saudara ketemu dia, kira-kira ekspresi saudara bagaimana? Ayo, gimana ekspresinya? Lompat-lompat, apalagi? Teriak, apalagi? Minta tanda tangan, oke. Pokoknya reaksinya Yohanes Pembaptis seperti itu, karena dia sudah memperkenalkan Yesus, orang yang gak pernah dia lihat. Begitu Yesus tampil, otomatis dia teriak, lihatlah, inilah anak domba Tuhan yang mengangkut dosa dunia. Nah, begini kisahnya. Sejak hukum Musa diberlakukan, sampai hari ini hukum itu masih dipakai, yaitu kalau ada orang bersalah, terdakwa yang sudah terbukti bersalah, maka di pengadilan dia harus didampingi siapa? Ayo, didampingi siapa? Pengacara atau pembela. Nah, itu hukum Musa. Sesalah-salahnya orang tetap harus didampingi pengacara. Tapi kalau agama tidak, lihat agama, salah tanpa diadili langsung hukum mati. Nah, itu jahatnya agama. Maka itu saya katakan ya, orang paling jahat sedunia itu orang beragama, saudara. Orang beragama itu orang paling kejam karena suka menghakimi orang lain. Ingat itu baik-baik. Nah, pada masa itu pengacara atau pembela itu dikorbankan, saudara. Nah, istilah mereka itu anak domba. Jadi kalau ada orang bersalah, maka anggota keluarga mereka akan tanya, ya jadi anak dombamu siapa nanti? Ya jadi penggantimu di pengadilan siapa nanti? Dan waktu itu, bahkan sampai sekarang, yang namanya pengacara pembela itu bayarannya mahal, saudara. Apalagi kalau sampai jadi pengganti hukuman. Nangkap nggak maksud ini? Nah, kalau saudara nggak pernah bersalah, saudara sulit untuk membayangkan. Nah, orang miskin pada zaman itu nggak akan bisa bayar pengacara. Maka itu kalau mereka salah, datang ke pengadilan agama, langsung vonis habis mati sudah, nggak punya apa-apa. Tapi kalau mereka orang kaya bisa bayar pengacara.
Nah, sekarang saya tanya kepada saudara. Kalau begitu, apa maksud Yohanes Pembaptis berteriak kepada orang banyak itu, lihatlah anak domba Tuhan. Jadi Yesus sebagai apa? Yesus sebagai apa? Pengacara, pembela kita. Harusnya semua lagu-lagu dan kata Alkitab ini diganti pembela atau pengacara. Jangan anak domba lagi. Orang gak ngerti. Jujur ya, dalam hati. Siapa di antara saudara yang sudah sekian tahun jadi Kristen yang baru ngerti hari ini tentang anak domba itu? Betul tidak? Karena itu konsep agama yang sudah dimengerti. Harus kita sampaikan dengan gampang kepada dunia ini. Nah, jadilah pengacara untuk orang-orang berdosa di luar sana. Amin. Jadi pembela di hadapan Tuhan. Nanti tanggal 4-5 Juli akan ke Nusa Kambangan lagi. Diminta lagi untuk datang ke sana. Itu pelayanan kami ke sana, saudara, untuk menolong orang-orang itu. Jadi ayo kita jadi pembela buat dunia ini. Karena itu yang mereka perlukan. Maka itu tiap kali ada orang berdosa, kita nyatakan Tuhan mengampuni kamu. Ayat terakhir Yohanes pasal 20 ayat 23. Yohanes 20 ayat 23. Ayo kita sembuhkan dunia lewat hal yang sepele ini. Yohanes 20 ayat 23. Dan inilah gereja yang dinantikan oleh dunia. Jikalau kamu ngapain? Nah, ini yang luar biasa. Orang-orang Farisi, imam-imam ahli Taurat, saya tanya kepada saudara, paling marah kepada satu hal yang Tuhan Yesus lakukan. Apa itu? Waktu Yesus buat apa? Mengampuni dosa. Mereka marah. Karena buat orang beragama, siapa kamu? Orang beragama hanya tahu yang bisa ngampuni dosa itu Tuhan. Jadi kamu mau jadi seperti Tuhan. Tapi inilah gereja. Hanya gereja yang dipercaya surga merupakan sekelompok manusia yang punya otoritas mengampuni dosa orang. Katakan amin. Ini yang hebat. Banyak gereja belum tahu rahasia ayat ini. Ampuni dosa orang. Apa yang terjadi kalau kita mengampuni dosa orang dan dosanya diampuni? Gereja adalah satu-satunya kelompok manusia di dunia yang punya mandat untuk mengampuni orang berdosa. Enggak ada yang ngamen. Berarti saudara masih belum ngerti. Kalau orang bersalah kepada kita, kita ampuni, itu wajib. Ini bukan wibawa, otoritas, mandat penuh kerajaan surga kepada gereja. Bukan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Beda, saudara. Ini mengampuni dosa orang. Artinya kita menanggung, kita jadi anak domba buat orang itu. Katakan amin. Ini yang dunia lagi nantikan. Kita harus ngampuni dosa orang. Apapun salah orang itu, walaupun orang itu kita nggak kenal. Maka itu jangan kaget, hukum yang saya tulis itu Alkitab. Ampunilah setiap orang sebelum dia bersalah kepada kita. Karena itu hukum mengampuni orang. Saya percaya sebagian besar saudara baru pertama kali dengar hukum ini, saudara. Ini sungguh luar biasa. Sehingga kalau ada orang bersalah kepada kita nggak usah marah. Orang itu akan kaget. Lu kenapa kamu senyum? Ya habis aku ampuni kamu sebelum aku kenal kamu. Kok nggak amin lagi? Betul? Itu yang dunia nantikan, saudara. Dan itu yang dibuat oleh Yesus. Nah, kurang ajarnya gereja, dia pakai hukum yang kedua. Lihat ayat 23 juga. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara lihat ini. Kalau kita menyatakan dosa orang, dosanya akan tetap. Kenapa ini yang kita pakai, bukan yang pertama? Jadi kalau saudara pasang stempel pada seseorang, dasar kamu, nah berarti kita nyatakan dosa itu ada. Maka kesimpulan kalimat yang kedua, ayat 23 adalah, berarti di dunia sekarang banyak dosa, bukan karena setan yang buat dosa, karena gereja yang gak mengampuni orang. Maka itu dunia masih banyak dosa. Itu sebabnya kita harus hidup dalam kebenaran. Nyatakan Yesus kepada dunia. Maka dunia akan diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Mau jadi Kristen yang benar? Membawa Yesus kepada dunia ini. Jangan mereka kita ajarkan aturan-aturan Yahudi lagi. Biarkan mereka percaya Yesus apa adanya mereka. Ini
yang dunia mau. Kalau saudara mau cari inti surat Paulus, saudara baca berapa kali dalam kitab Roma. Paulus berkata, surat Korintus juga, biarlah kamu dalam kondisi atau posisi dalam keadaanmu seperti waktu kamu dipanggil. Artinya jangan merubah adat istiadat orang itu. Kalau dia orang Jawa, biar tetap jadi Jawa. Kalau dia orang Ambon, biar tetap jadi Ambon. Itu maksudnya. Nah, lihat sampai hari ini Indonesia kacau karena ada yang salah dalam pemerintahan sebelumnya. Seluruh bangsa ini akan dijawakan oleh presiden yang Jawa itu. Nah, daerah-daerah lain tidak bisa terima. Kami bukan orang Jawa, jangan dijawakan. Sama dengan kalau kita menyahudikan orang Sunda, wah celaka sekali, gak lucu mereka. Biarlah mereka tetap Sunda, yang Jawa tetap Jawa, asal mereka mau percaya Yesus dan mendengar kasih dan mau belajar. Sampaikan berita ini kepada dunia, maka dunia akan percaya Yesus. Amin. Mari kita menghampiri Tuhan. Saudara, kita akan melihat latar belakang mengapa Tuhan Yesus mengucapkan khotbah di bukit ini. Dalam gereja dikenal pasal 5, pasal 6, pasal 7 itu bicara tentang pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit. Dan banyak orang yang mendengar pagi itu. Nah, kita akan melihat apa latar belakangnya Tuhan Yesus mengajarkan ini. Dari keluarga Pak Semi kami diberitahu bahwa pelayanan Ibu Ratna bersama dengan semua saudara itu khusus untuk orang-orang yang gak diperhatikan oleh orang lain. Dan itu pelayanan yang Tuhan Yesus mau sampai hari ini untuk kita semuanya. Nah, untuk itu lihat hal ini. Dari ayat yang pertama, saudara lihat judulnya apa? Nah, judulnya apa di ayat saudara?